@bbi_jatim ya. Dan bisa juga subscribe di channel YouTube Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nah, Hits Corner kali ini tuh nggak kalah serunya dengan Fasyar, karena Fasyar nanti akan ada fair juga dan ada talk show juga, kemudian ada booth-booth keren yang kalian bisa beli-beli langsung barang-barang dari produk-produk lokal. Nah, kita juga akan seru-seruan di sini karena akan membagikan door prize, ada 3 door prize buat kalian semua. Di sini nanti kita akan bincang-bincang dengan bintang tamu kita. Nah, 3 penanya terbaik akan mendapatkan souvenir atau door prize yang menarik buat kalian. Edisi pertama kali ini kita akan membahas tentang tetap eksis dalam bisnis fashion muslim. Wah, pasti penasaran kan gimana sih dunia bisnis di era tren global saat ini, apalagi fashion muslim gitu kan. Pasti fashion muslim itu udah menjadi peluang bisnis sampai internasional, apalagi Indonesia itu kan termasuk negara mayoritas Islam, mayoritas muslim gitu. Jadi kita optimis banget kalau Indonesia ini mampu memaksimalkan potensi bisnis sampai internasional. Nah, di Hits Corner kali ini dengan bintang tamu yang cantik, kalian jangan kelewatan ya. Karena bintang tamu itu cantik, berbakat, terus udah dikenal sampai internasional, desain-desainnya tuh keren banget. Di sini ada Mbak Gita Orlin. Halo Mbak Gita, gimana kabarnya? Ya Allah, alhamdulillah baik sayang. Nah, Mbak Gita ini owner dari butik Gita Orlin ya Mbak? Iya, sayang. Benar. Butik Gita Orlin tuh ada di Sidoarjo. Nah, sampai kesedak karena lihat Mbak Gita ini selalu fresh, selalu cantik, kayak lagi adem gitu, kayak lagi di masjid gitu loh. Bisa aja. Nah, boleh diceritain gak sih Mbak gimana awal mula karirnya Mbak Gita di dunia fashionan ini? Karena kan kalau aku baca sejarahnya nih, Mbak Gita dulu seorang sarjana hukum. Betul. Nah, gimana tuh dari sarjana hukum ngurusin fashion hukum-hukum ya, beda gitu banget ya, terus loncat ke dunia fashion. Boleh diceritain gak sih Mbak gimana? Sebenarnya natural ya, berjalan alami banget, nggak direncanain. Menjadi fashion designer tuh bukan yang aku, sebenarnya bukan cita-cita juga, cuma emang passionnya lebih ke fashion. Emang dari dulu, dari kecil, dari SMP aja aku tuh suka banget emang beli baju ngutik-ngutik, gunting sendiri, tangannya dibuntungin, diganti-ganti. Emang gitu ya. udah kelihatan bakatnya itu dari kecil, dari SMP. Keren. Emang suka banget, dan itu mungkin turunan dari mamah ya, dari orang tua. Jadi keluarga juga ada yang Emang ibuku suka jahit dari aku kecil, sukanya baju dijahitin kembar. Aku sama adik gitu kembar. Jadi pas lebaran gitu kembaran gitu ya Mbak Gita. Karena cewek-cewek kita selalu kembaran semua kayak gitu. Keren banget. Dan akhirnya pas nikah, karena aku nikahnya tuh cepet ya, masih muda, masih 22 udah nikah. Makanya bedanya jauh sama suami. Jadinya nggak boleh kerja kantoran. Akhirnya bingung kan ngapain ya, udah sering ke acara-acara, sering banget aku datang ke ulang tahun teman, ke nikahan teman, kemana-mana kok semua orang suka gitu baju-baju yang aku pakai. Nah, padahal itu desain sendiri. Cuma awalnya tuh bukan aku yang jahit, jadinya aku emang ke penjahit gitu, cuma desainku gitu, aku gambarin. Berarti di kampus gitu lagi kuliah desain-desain baju gitu ya? Emang hobi dari dulu. Nah ya udah, terus banget. akhirnya bikin lah. Akhirnya aku pikir ya udah, daripada nggak boleh ngapa-ngapain, mertuaku juga agak kolot ya, maksudnya bukan yang, karena ibu rumah tangga tulen, jadinya beliau sukanya punya mantu harus di rumah. Nah, sedangkan aku tuh bukan tipe seperti itu, maksudnya bener-bener orangnya aktif, suka acara, suka kemana-mana ya kan. Akhirnya aku pikir udah deh, mendingan nyari duit aja. Jadi aku akhirnya aku bisniskan ya kan jadinya. Tapi sekarang udah bisa membanggakan. Alhamdulillah ya, bener-bener nggak udah sengaja. dikenal sampai ke internasional gitu ya kan. Keren banget. Jadi buat teman-teman di sana, teman-teman yang lagi kuliah terus buntu nih ngapain ya, ditiru nih Mbak Gita. Bisa dimulai dari keisengan. Iya, benar-benar. Bisa sampai sekarang butiknya itu bisa sukses dan akhirnya jadi serius. Benar. Begitu masuk asosiasi, jadinya aku makin masuk asosiasi iya, aku juga. masuk asosiasi APPMI itu kan, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Jadinya aku di situ makin kreatif ya, karena kita di situ semuanya kita emang desainer. Jadinya kan bener-bener lebih
termotivasi Dikumpulkan ya, dengan teman-teman di dikumpulkan, sana. akhirnya jadi pengen selalu tiap tahun tuh fashion show tuh 5 kali minimal aku bikin baju macam-macam, jadi desainnya tiap selalu berubah-berubah, iya berkembang, iya, jadi ada desain baru inovasi-inovasi lagi, beda baru. lagi gitu. Wah, keren banget. Memang kita tuh selalu butuh teman-teman untuk Iya, di lingkungan sekitar betul. untuk mendukung Iya, passion kita gitu ya betul. Mbak Gita ya. Nah, untuk menjalankan bisnis fashion muslim ini tuh ada tips atau kiat-kiat dari Mbak Gita nggak sih biar selalu melejit tuh? Iya, ya harus selalu kreatif ya. Kita selalu inovatif, harus selalu cari desain-desain yang baru, yang lain daripada yang lain. Jadi kalau seorang fashion designer itu nggak bisa cuma niru asal jiplak sebaju Iya, A, iya, kita benar, jiplak nggak benar, bisa. benar. Kita harus punya selera, kita harus punya taste sendiri, kita harus punya Ciri khas iya, sendiri ciri khas gitu ya. sendiri itu. Jadi biar orang ingat, oh ya, ini bajunya Iya, si punya Gita Orlin, Gita ini Orlin bajunya si gitu. A, si B, Langsung jadi tahu. lain gitu. Itu akan lebih Karena bagus. memang kalau setahu aku gitu, Gita Orlin tuh punya ciri khas gitu ya Mbak ya. Ada lambangnya gitu. Iya, biasanya ada printing-printing GO. juga. Iya, Terus benar. aku lebih ke girly. Oh, oke, Nggak oke. mungkin Jadi kalau kita pemilihan warnanya juga. betul, lebih pastel-pastel, walaupun ada warna oke, bold, oke. tapi pokoknya lebih identik cutting-cuttingnya itu lebih cewek banget. Oh, iya, Nggak mungkin iya, pakai girly. maskulin. Sesuai karakter ya, emang kayak gitu tuh sesuai Yang karakter tomboy si tapi desainernya. masih bisa menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Ada mungkin beberapa yang masih bisa kayak Oke, gitu. oke. Nah, dari Gita Orlin sendiri ini kan pasti pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan entah itu waktu desainnya kah atau menjalankan bisnisnya kah. Nah, itu dari Mbak Gita sendiri gimana sih menghindari kesalahan-kesalahan itu? Ya, menghindarinya bener belajar sih ya, itu semua jam terbang ya. Pasti oke. pernah lah kita melakukan kesalahan, pernah pasti ada mungkin orang komplain atau apa, tapi kalau udah jam terbangnya makin kesini makin banyak pasti udah lebih Iya, lebih terbiasa, dan kita pengalamannya ya. dan juga kita ngadepin customer itu kan harus bener-bener sabar, Sabar, ya kan macam-macam orang, ada yang Iya, iya, asik, ada yang mungkin juga ada beberapa mungkin yang kurang, ya kita juga harus tetap bisa sabar dan kita harus tetap bisa mengikuti iya, kemauannya mereka mengikuti juga ya, kemauan Mbak ya. mereka, nggak bisa juga idealis hanya misalnya styleku begini terus mereka pengennya kayak apa juga, ya kadang juga aku harus menyesuaikan, harus fleksibel kayak gitu. Dan pasti kan ada koreksi-koreksi Iya, desainnya kayak betul. gimana gitu, harus sabar ya Iya, Mbak ya. tapi tetap aku kasih masukan, misalnya ini ibu cocoknya begini, gini, nanti kan mereka juga ngerti, oh iya gitu. Wah, keren banget, meskipun udah profesional, udah dikenal gitu, Mbak Gita masih rendah hati karena masih mau menerima masukan dari Iya, harus itu customer. saya. Keren banget, memang panutan banget Mbak Gita ini. Nah, kalau dari industri kreatif seperti fashion nih, gimana sih untuk mengembangkan inovasi atau kreativitasnya tuh Mbak Gita tuh gimana pas waktu kepikiran inspirasinya itu? Biasanya sih aku traveling juga, sering-sering nonton fashion TV itu selalu ya, tiap hari di rumah channelnya fashion TV. Kita juga pasti trend fashionnya juga ngeliat dari luar, tapi dikembangkan, disesuaikan yang masih cocok buat di Indonesia juga, buat baju trennya ya. muslim. Ya, trend fashion itu kan kita pasti punya kiblat yang ngeliat dunia juga, pasti kan trend fashion luar dulu gitu. Jadi kan kita memang harus mix and match kan Betul, juga gitu. Apa tapi kita yang sekarang- sesuaikan dan yang masih cocok dengan kita yang muslim ya, baju muslim, jadi tetap nggak bisa yang ketat-ketat, nggak Iya, bisa iya, yang benar, transparan, kan harus tetap sesuai syariah Islam. Iya. Ya. Jadi teman-teman yang pakai juga kan Betul. nyaman gitu Iya, ya, Mbak jadi ya. walaupun loose tapi tetap keren. Jadi Iya, walaupun nggak masih bentuk bisa body nambah. tapi tetap kece gimana Iya, caranya, benar, iya benar kan? banget. Nah, pemilihannya itu pasti dari Mbak Gita sendiri ada karakteristiknya ya. Iya, betul. Dari jenis kainnya, dari pewarnaannya, dari cuttingnya, semua itu benar-benar harus kita pilih yang sesuai gitu, yang bagus. Jadi gimana caranya. Kalau bahan pasti karena kita di Indonesia, iklimnya tropis, kita juga harus milih bahan yang nyaman, ya kan? Nggak bisa yang terlalu panas, karena di Iya, sini benar, kan benar. nggak musim salju ya. Sumuk nanti Iya, ya kita sumuk ya, banget. apalagi berjilbab gitu kan. Betul, jadi harus yang nyaman lah kita pakai hari-hari. Jadinya kecuali kok pesta sesekali mungkin yang agak berat dikit masih oke, karena cuma Iya, pakai paling karena sejam cuma 2 sebentar. jam. Benar-benar. Tapi kalau pakai daily wear ya harus yang nyaman benar. Kayak gitu. Berarti dari Mbak Gita Orlin sendiri ini produksinya ada yang untuk daily wear dan event-event tertentu gitu ya. Betul, iya sayang. Keren banget. Biasanya lebih banyak party, cuma karena pandemik ini aku lebih banyak bikin daily wear. Oh, oke, oke, Karena kan oke. emang suasana lagi kayak gini, orang udah jarang banget ya ke Keluar. pesta, keluar. Baju-baju pesta paling cuma tertentu lah ya, mungkin yang punya acara aja. Jadi kita bikin daily wear, paling misalnya mereka mau tetap kece walaupun Tetap ke keren, supermarket, ya, benar. atau cuma ngambil duit di bank atau apa ya kan, maunya tetap keren. Meskipun Tapi cuma ke supermarket iya. tapi on semua Iya, gitu. betul ya kan, karena bosen juga kan. Iya, Ini benar. udah new normal, jadi semua kita harus adaptasi dengan keadaan seperti ini. Wah, keren Iya, banget. Mbak
Mbak Gita ini berarti selalu membaca pasar ya, Iya, membaca itu konsumen penting juga, wah banget, butuhnya betul. apa nih gitu. Udah profesional banget sih emang Dan teman-teman. sekarang kayak masker keren itu tetap bikin, Iya, kayak dan ngikutin. match sama bajunya. Betul, pokoknya aku berprinsip nggak mau merumahkan karyawanku sih, Oh intinya iya, itu aja. Karena membantu aku juga juga. kasihan, mereka semua juga suami-suaminya tuh rata-rata kan mayoritas perempuan ya, suaminya banyak banget yang udah dirumahkan. Jadi kan aku juga ngerasa punya beban moral ya, kasihan juga. Jadi gimana caranya nih, ayo harus kreatif, harus bikin yang lain-lain lagi biar tetap kita keren bisa omset kita walaupun di lagi pandemi seperti ini alhamdulillah masih bisa bertahan gitu Iya, loh. keren banget, saling membantu Alhamdulillah, juga iya, ya. betul. Nah kalau Mbak Gita ini kita bisa lihat nih, teman-teman juga pasti bisa lihat di screennya. Ini ada koleksi dari Gita Orlin di Indonesia Fashion Week ya. Betul ya sayang. Nah ini yang diperagain Wairinding langsung ini. Angel Elga. Betul. Keren banget. Nah kalau yang seri ini kan Mbak Gita nih ada keluarin seri-seri banyak gitu ya. Betul. Kalau yang seri ini nih seri apa nih? Dan Wairinding. inspirasinya dari mana? Ini Wairinding dari, ini kita pakai tenun NTT. Ini dari padang rumput di NTT gitu, namanya Wairinding. Itu bagus keren banget. Jadi aku pakai tenun Sumba gitu. Jadi memamerkan tradisional iya, juga betul. ya. Karena kalau Indonesia Fashion Week atau aku show di luar negeri itu rata-rata aku pakai kain Nusantara pasti. Kebanyakan ngangkat kain Indonesia. Jadi bisa, karena juga buat pengrajin juga kita saling membantu pengrajin juga pastinya UKM. Jadi apalagi dalam keadaan seperti ini mereka sangat berpengaruh kan. Aku tetap pakai batik, tetap juga pakai tenun. Karena mereka sering banget kan nawarin, "Mbak, ini gimana juga dong. sepi kayak gitu." Iya, jadi tetap beli tenun kayak gitu. Tapi tetap aku kreasikan dengan desain-desainku yang beda, yang unik. Jadi itu pakai bordir Iya, ininya. keren banget. Ya itu Nah harus lain meskipun cutting-cuttingnya modelnya juga gitu tapi beli. nggak kelihatan lekuknya ya, Iya, tetap memenuhi syarat. iya, jadi untuk kayak yang busana dipakai fashion Angel kan masih muslim. nutupin daerah pinggul, Iya, benar. kayak gitu. Nah Jadi ini masih tetap mendukung sopan. juga tema Iya. Fesar juga kan besok kan temanya UMKM nih Mbak. Iya. Ini bisa masuk dalam kategori betul. Gita Orlin Iya, nih, keren banget. karena aku selalu pakai UMKM, Nah benar. ini nih di mana nih Mbak? Kalau ini di Jakarta, di JCC Jakarta. sayang. Show-nya Indonesia Fashion Week itu tiap tahun. Sebenarnya tahun ini awalnya tuh kemarin harusnya bulan April. Akhirnya karena pandemi kita maunya mundur Oktober, tapi ternyata keadaan masih belum Pandemi memungkinkan. masih. Iya, akhirnya kita undur tahun depan. Jadi khusus tahun 2020 nggak ada Indonesia Fashion Week. Oh gitu. Karena Tapi emang tetap belum. koleksinya kan tetap update ya. Iya betul, ya, walaupun kayak gini jadi saya paling pemotretan aja kayak gitu sayang. Jadi lebih banyak pemotretan, bikin koleksi baru. Karena kan orang tetap mau, "Mbak, aku nggak ngeluarin koleksi apa?" Kan nggak mungkin iya, kan, selalu karena pelanggannya rata-rata kan itu lagi. Makanya yang beli rata-rata orangnya muter aja. Dan pasti nunggu-nunggu mereka. Iya, mereka udah punya semua koleksi, masa mau beli itu lagi? Jadi harus yang baru apa dong ya kan? Kayak Nah, gitu. yang selanjutnya nih, wow. Nah ini yang waktu ini di Den Haag iya, ya? betul sayang, ini show di Den Haag. Keren Ini aku banget. pakai batik Trenggalek. Oh, inspirasinya dari kalau desainnya? Ini set of heritage. Aku pakai batik Trenggalek karena aku ngangkat ya bener-bener heritage ya, ngangkat warisan Nusantara kayak gitu. Karena aku dari Jawa Timur, Iya. aku mau bawa batik Jawa Timur. Wah, Nah, aku keren pakai lah banget, batik keren Trenggalek. Waktu itu kita sama Ibu Wakil Bupati Trenggalek. Waktu itu Ibu Novita yang sekarang Ibu jadi Novita. bupatinya. Iya, aduh, ibunya juga Disponsorin cantik sama juga. batik Trenggalek juga. Jadi modelnya juga pasti ya. Betul. Beliau juga suka jadi model kan, cantik Iya. tinggi. Nah, seperti ini itu. yang di seri ini nih Mbak Gita, ada makna tersembunyi nggak sih Mbak? Iya, ini batik Trenggalek sih unik ya. Dia Turonggo Yokso itu yang motif aslinya dia. Itu batiknya unik dan aku sukanya ini pemilihannya warna-warna alam. Aku ngambil emang warna alam, jadinya nyari emang nuansanya pengen hitam, tapi batiknya macam-macam sih nuansanya. Ada nuansa hitam, ada nude-nya, ada krem, ada kayak rose gold kayak gitu. Kalau Dan ciri khas perpaduannya mereka. sama Iya. desain Mbak Gita tuh cakep banget sih. Jadi ini. aku bordir-bordir, aku gunting-gunting Oh, batiknya, ada tapi tetap bordir kelihatan batiknya, nggak Iya, bener-bener iya, cuma nggak digunting mengurangi kecil-kecil. nilai Iya, tradisional itu betul. ya, nilai budaya. Nah ini keren banget, ini kan di luar negeri nih Mbak ya. Tapi tetap menampilkan budaya-budaya di Indonesia. Betul. Mari kita harus bangga kan. Bangga, ya, harusnya dong, Karena pasti. desain-desain luar negeri aja banyak loh yang niru-niru kain kita, kain tenun kita, ditiru sama gitu. Dior, apa semua ngeluarin tuh udah mirip-mirip kain-kain kita semua. Oh, jadi buat teman-teman nih pelaku usaha yang sama bidangnya kayak Mbak Gita gini, jangan lupakan Indonesia guys, Iya, karena Indonesia kain-kain itu kita kaya banget. tradisinya tuh kaya banget dan Betul banget. kalau mau milih kain ya gampang ya dari Madura ada,
Iya, batik betul. Madura ada. Ada juga batik batik Jombang, aku pakai yang Sekar Jagat, itu bagus banget, itu juga paling ada. best seller. Karena itu Best warnanya seller? pastel semua. Oh, Jadi aku bener-bener kolaborasi sama pengrajinnya, aku minta khusus warna-warna pastel. Jadi warna itu yang kayak dipakai Mbak Nia gini nih, warnanya ini memang dari Gita Outline, keren banget. Salem-salem, warnanya baby blue, pakai kalem-kalem gitu. Oh, batiknya tapi Mbak Gita request sendiri Iya, atau memang aku request request. pewarnaannya. Pakai warna alam tapi aku request maunya warnanya seperti ini, seperti apa gitu, dan itu paling best seller. Itu sebelum ini ya, waktu show di Indonesia Fashion Week juga. Oke. Nah, yang selanjutnya nih ada dari Iya, New York ini Fashion BSC, Week, luar Fashion biasa Week. memang. Nah, ini beda lagi ya ini Ya, kalau ini fashionnya? printing. Kali ini aku pakai printing. Kenapa aku pakai printing? Karena emang kadang ada kendala tuh di pengrajin, kekurangannya nih kalau kita pakaikan Nusantara asli gitu kan bikinnya lama. Iya. Itu aja sih kekurangannya ya. Sedihnya tuh karena aku harus nunggu sebulan, 2 bulan. Nah, sedangkan kadang customer tuh maunya Persiapannya, cepet. Maunya kadang kalau ibu-ibu pejabat kadang kan mau sehari 2 hari harus jadi. Wow. Jadinya tuh, nah kalau printing itu enaknya cepet. Cuma aku tetap ngangkat itu ya, tetap kain kita aku modifikasi dengan ciri khasku. Nah, kalau ini Lagosi. Ini kain dari Makassar, Sutra Lagosi. Oh, dari Makassar. Karena aku aslinya keren orang tua aku orang Makassar. Ini tetap dimanapun ya, tetap Mbak Gita itu selalu membanggakan. Aku pengen ngangkat Indonesia, Pak. Semua yang ada di Indonesia ini Dikenalkan cantik-cantik ya. banget. Iya, betul. Ini benar-benar ide ya, teman-teman yang sama kayak Jadi Mbak dari Gita gini. Lagosi, tapi aku kombinasi juga ada juga yang dari kayak batik. Cuma yang ini nggak kelihatan ya, yang batik tuh aku kasih logonya Gita Orlin, GO dengan ada batik-batiknya. Jadi di seri ini ada 2 motif sebenarnya. Motif Lagosi, 3 malah. Sebenarnya motif Lagosi, motif tenun dan motif batik aku modifikasi semua. Oke. Jadi aku campur jadi satu di dalam satu printing kayak gitu. Wah, keren banget buat teman-teman nih. Jangan sampai kehilangan inspirasi Iya, ya Mbak kita Gita kayak harus gini. menggali. Karena inspirasinya Mbak Gita tuh selalu kreatif gitu loh. Dan ini tuh mulainya kan dari keisengan ya Mbak Iya, Gita. bener. Bisa sampai membanggakan Cuma harus punya Indonesia, taste ya, mengangkat tradisi-tradisi, mengenalkan gitu ya tradisi-tradisi. Iya, kan. Terus pakai bordir, itu semua yang pinggir-pinggir sini ini kita bordir semua. Jadi bordir handmade. Yang lama paling Persiapannya berapa lama Mbak? kalau ini kurang lebih sebulan lah. Sebulan. Untuk berapa baju? Untuk 12. Wow. Wow. Yang lama cuma bordirnya aja sih. Karena kan penjahitku udah banyak, jadi tukang bordir juga udah banyak, udah terlatih, mereka udah ngerti misalnya bikin bordir apa paling cuma karena misalnya kalau kita bikin desain terbaru pasti ada gagalnya, mungkin ada 1-2 yang mungkin kita kurang serak, nah kita ganti paling kayak gitu. Ada Kan ini sih eksperimen. nggak sih, Mbak? Iya. Barangkali butuh model gitu, kira-kira aku cocok nggak sih Cocok Mbak? banget, cantik banget. Kan lumayan ya bisa jalan-jalan ya, seneng ya Next kerja ya, sambil sayang ya. jalan-jalan. Iya, insya Allah bener. Wow, ini yang terakhir tadi di Senzibi ya. Season B. Oh, Season sorry. B. Iya, Season sayang. B. Iya, nah. Bahkan aku pun nggak tahu itu daerah mana Mbak. Season B ini Jepang ya. Di Jepang. Ini terinspirasi dari ilalang sih ya. Motif-motif ilalang, tapi aku desainin sama logo GO-ku, tapi ada motif ilalang itu. Season B itu kan ilalang yang adanya cuma di Jepang ya. Warnanya tuh kayak warna-warna agak warna pink gitu. Kalau misalnya Cantik pas ya. jadinya emang beda. Nah kayak gitu, dan akhirnya aku aplikasikannya seperti itu. Ada bordir ilalangnya. Itu kalau yang hitam itu murni semua, satu baju ini dibordir semua. Iya. Wah, persiapan lebih lama pas. Iya, kalau itu lebih lama. Ada juga yang belakangnya bordir yang dipakai Arzetti juga ada itu. Oh, ini Ada Arzetti, ada Delia Pasya juga waktu show. Oke, ikut juga. Istrinya ya. Pasya Ungu itu pelangganku. Oh. Karena beliaunya emang suka banget. Pasarnya udah beda. Alhamdulillah ya. Beliau awalnya tuh beli yang Sekar Jagat itu dia beli satu series itu beli 2 koleksi langsung karena dia suka banget. Karena suka banget. Akhirnya setelah itu, ayo Mbak Gita mau ikut show ya? Oh iya, mendingan senang hati. Alhamdulillah mau banget. Iya, baik banget Mbak Adel itu. Nah, ini berarti inspirasinya Mbak Gita itu selalu update dengan besok mau kemana nih, langsung cepet ya. Betul. Ini karena aku habis liburan di Jepang terus ngeliat, oh ya kayaknya keren nih. Udah ngebaca, udah cek ombak dulu ya Mbak Gita ya. Nah, terus dengan dekornya juga cocok waktu itu kita dekornya kan emang warnanya juga masuk ya. Di situ kan waktu di Fashion Rhapsody ini emang bertema, jadinya tuh keren banget. Kita show kalau di New York gitu kan biasanya kalau show kan plain ya, rata-rata nggak ada background apa-apa, bener-bener iya catwalknya plain, kayak kita di Jakarta Fashion Week plain. Nah kalau ini lain, dia lebih bertema, jadinya
pas ini temanya emang ilalang gitu, padang pasir, keren Oh, keren jadinya. Nanti ada lagi banget. tema forest, tiap hari ganti-ganti. Seneng ya Jadi Mbak ketemu sama desainer-desainer iya, lain ya. betul. Jadi seneng kita ngeliat tuh, macem-macem desain-desainnya itu Jadi makin kreatif-kreatif. berkembang Iya, inspirasinya. betul. Wow, luar Seperti biasa itu. Mbak Gita ini. Mm-mm. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak, Mm-mm. aku pengen tahu nih, untuk tren 2020 sama 2021 besok, menurut Mbak Gita gimana sih kalau ngebaca trennya kita nih? Kayaknya dibagi 4 kelompok nih trennya ya. Ada esensial, yang kedua ada juga spiritual, yang ketiga ada yang apa namanya exploitation, dan yang Oke. keempat exploration. Oke. Kalau aku lebih ke esensial ya, karena lebih cutting-cuttingnya itu lebih loose, terus Oh, udah iya, gitu iya, iya. pewarnaannya rata-rata kebanyakan warna-warna alam, dan kalau esensial tuh dia lebih cenderung lebih fresh, lebih simple, simple elegan kayak gitu. Nah, untuk desainnya sendiri Mbak, kan karena 2020 ini kan kita lagi pandemi COVID nih. betul. Nah, apakah di 2021 tuh akan sama nih penggunaannya ada Masih APD ada, juga, masker pasti. juga? Masih. Begitu udah nyiapin Iya, seperti karena itu kayaknya ya? ini bakal sampai 2021. Iya, tapi ya semoga semoga bisa akan- berakhir secepatnya. betul. Cuma masih mempengaruhi tren fashion. Pasti orang tetap akan pakai masker dulu. Karena tetap mengutamakan Tetap, protokol betul, kesehatan, betul, pasti pakai gitu. masker gitu. Pakai jaket APD, ya apa jaket pelindung diri ya, Iya. JPD kayak gitu. Iya, outer kan juga bisa jadi Iya, pelindung diri, bisa. wah keren banget. Kayak gitu. Jadi bajunya kita tetap benar, aman ya. Keluar tinggal dicuci outernya doang. Kayak gitu. Dalamnya tetap besok pakai Iya. lagi. Masih aman ya, seperti Oke, itulah. oke. Nah, dari jilbab pun juga kan bisa tuh Mbak Bisa, dijadiin aku bikinnya, APD ya. iya bisa juga, karena melindungi rambut kita ya, aman, betul. Nah, Mbak Gita kan juga dari Gita Orlin nih, dari jilbab, masker, Satu set semua, baju semuanya outfitnya satu set bisa. udah kepikiran ya, oh ya udah butuh Lalu ini, bikin, yang ini. dari luar yang terbaruku tuh gitu. Jadi koleksinya tuh mulai jilbab, masker, baju sama pantsnya semuanya set. Lucu semuanya motif-motif printing, dan ini yang terbaru lagi bikin lagi koleksi yang flower GO itu masih belum launching sih, tapi udah aku pakai beberapa. Wah, udah dapat pada bocorannya laku. nih guys. Itu bagus juga. Itu kira-kira launching kapan tuh Mbak? Bulan depan ini sih, awal Oktober ya. Catat ya. Buat teman-teman semuanya jangan lupa cek Instagramnya Mbak Gita Orlin juga ya untuk lihat Ya, koleksi yang terbaru ya. ya nanti koleksi-koleksinya, karena pemotretannya. meskipun pandemi Mbak Gita ini tetap mengeluarkan koleksi-koleksi Iya, up to harus date. kreatif ya sayang ya. Karena harus keren tetap nyari banget. duit, gimana caranya biar bertahan di Iya, era benar, pandemi benar, ini. karena kan benar. bisnis nih juga menunjang perekonomian Iya, daerah ya. betul. Jadi kita juga akan mensupport para pelaku bisnis ini, apalagi mengutamakan UMKM dan yang lagi tren sekarang. Iya, ya gitu tenun-tenun kan. tetap, makanya UMKM kalau mereka jual-jual tenun-tenun itu bolak-balik ya bikin juga, karena banyak juga ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu pejabat kan selalu malah pakainya harus kain-kain Nusantara juga beliau. Iya, Jadi ya benar, pakainya ya harus tenun, batik, jadi aku tetap pakai juga koleksi kayak gitu. Jadi ada tenun satu set sama maskernya, Iya, sama wah, pantsnya keren semua, mereka buat acara macem-macem lah ya biasanya. Oke. Nah, ini ada salah satu koleksi Iya. dari Mbak Gita ya. Wow, Iya. cantik banget. Bisa di Ini jelaskan yang nih Mbak. season B kan- ini sayang. Oh, ini yang season B. Iya, ini yang koleksi terakhir show sebelum pandemi. Oh, tapi tetap update ya Iya. modelnya juga. Wow, Nah, kalau ini kan blazer kayak gini, ini bisa di mix and match. Jadi misalnya mau dipakai nggak harus sama dress ini, bisa juga kita pakai lebih santai, mungkin pakai sama rok midi kayak aku gini, atau pakai celana. Oh iya benar. Jadi Bisa mix and daily match. wear ya. Betul, Jadi bisa daily outernya wear pakai juga. ini. keren Dan ini ada detail-detail kalau emang lebih glamor, karena baju-bajuku tuh emang biasanya lebih glamor. Tetap ya kayak gini, ada payet-payetnya, ada Swarovski-nya, ada pearl-nya, ada mutiaranya. Iya, seperti jadi masih itu. menunjukkan ciri khas dari Iya, Gita Orlin ya. betul, harus ada detail-detail uniknya, dan ini semua printing. Nah, ini Oh, ini ini logo printing, sorry. GO-nya. Mbaknya juga Dan cantik ini lagi yang ilalang- bangganya. Ini kan dong saya teman-teman. Gimana ya? Sama cantik ini dulunya. Nah, ini pengeluaran 2020 berarti Mbak? Iya, sayang. Tapi di 2021 akan tetap tren ya ini Iya, ya, akan tetap model keren. ini. Karena desainku tuh alhamdulillah ya, mulai dari yang 5 tahun sebelum aja masih tetap orang order sampai sekarang. Wow, keren banget. Kayak gitu. Jadi memang Karena tetap inspirasinya itu nggak ngikutin. cuma di tahun ini, tapi untuk setahun-tahun selanjutnya. Biar gitu. nggak masanya itu nggak habis gitu ya Mbak ya. Jadi harus tetap Benar kreatif banget. kita. Ini satu set dengan Scruffnya, dan scruffnya ini bisa dibolak-balik. Sebenarnya ini baliknya tuh polos.
Oh, jadi paus warna hitam gitu ya, Mbak ya? Kalau misalnya bajunya udah rame, mungkin orangnya nggak mau terlalu rame gitu, bisa juga pakai yang hitamnya. Oh, ya bisa jadi daily wear juga, ya kan? Betul, kayak gitu. Keren banget. Aduh, tingginya Yang berapa aku sih? pakai ini juga printing. Oh, ini printing juga? Iya, printingnya Gita Orlin juga. Ini yang seri Interest. Nah, ini juga ada Iya, Gita ininya ya, Orlinnya, ciri iya. khasnya dari Gita Orlin. Nah, kalau teman-teman tahu nih, ini GO ini adalah dari Gita Orlin. Jadi kalau orang lewat nih terus pakai GOY itu pasti punya Gita Orlin tuh. Keren abis. Nah, untuk roknya sendiri nih Mbak, pemilihan kainnya tuh Ini kainnya organza, karena ini kan untuk pesta ceritanya ya. Jadi aku pakai kain organza, terus aku kasih tetap ada garisnya ini, bisnya ini pakai logo Gita Orlin juga. Oh, oke, jadi nggak plain gitu ya Iya, Mbak ya? dan ini kan emang sesuai syariah Islam juga ya. Iya, Jadinya iya, benar-benar benar-benar. tidak melekuk bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Jadi benar-benar tetap sopan. Walaupun longgar tapi tetap cantik ya kan. Sekarang kan bajunya juga longgar-longgar tetap oke dipakainya. Jadi nggak harus yang karena body trennya yang seperti ngepres itu. yang kita Iya. menonjolkan bentuk tubuh Benar gitu. banget. Oke, Ya. boleh ditampilin ke depan dulu, agak ke depan ya. Muter, wow, tinggi banget guys, sekolah tinggi dan masih muda, fresh. Dia juga Mbak Gita nggak kalah cantiknya. Mbak Gita tuh kalau lagi ngeluarin tren koleksi baru, kalau kekurangan model nih Mbak Gita sendiri yang pakai. Kalau Kan udah kepepet ya. cocok, Kemarin udah pas masa keren. pandemi. Cakep banget. Oke, terima kasih Mbak. Wow. Duh, aku jadi pengen beli koleksinya deh. Teman-teman gimana nih? Nah, aku mau tanya-tanya lagi dong Mbak. Mau tanya-tanya lagi dong Mbak tentang bisnisnya Gita Orlin nih. Kan di saat pandemi ini Gita Orlin tuh nggak mau diem ya, maksudnya nggak Iya, diem di stuck di itu aja nih. Dan bahkan Gita Orlin tuh sempat bukan koleksi, produksi APD Iya, betul. Karena waktu itu kan, waktu kita awal pandemi itu banyak sekali rumah sakit atau puskesmas yang kecil-kecil itu pada kekurangan APD. Nah, aku ngerasa, aduh, sedangkan aku kan banyak banget tenaga yang bisa jahit. Jadi aku ngerasa ini di saat seperti inilah kita harus bisa berbagi kan, biar bermanfaat buat orang banyak. Jadi akhirnya aku bikinlah APD pada waktu itu. Jadi aku bikin banyak, aku bagi-bagiin ke rumah sakit yang paling dekat dulu di daerah, di Rumah Sakit Umum Sidoarjo itu juga kekurangan, aku bagiin terus ke puskesmas dan pelanggan-pelangganku yang dokter juga pada minta, Mbak Gita bikin APD ya, aku minta. Ya udah, ya mereka. iya. Tapi ini dalam bentuk bantuan atau Free, koleksi? bukan Free? jual. Wah, keren Jadinya banget. emang murni kita waktunya berbagi lah, Gita Orlin berbagi di saat lagi kayak gini. Ya kan? Memang kita kan butuh saling bantu ya Mbak, apalagi kayak di mana rumah sakit itu kan mereka banyak banget. karena menemui banyak pasien gitu, APD-nya kan APD-nya karena kan sekali buang Iya, gitu iya, rata-rata. Cuma aku bikin beberapa yang, tapi cuma dikit. Kalau bikin yang pakai kain yang awet bisa dicuci 5 sampai 10 kali itu cuma bikin beberapa aja. Oh gitu. Karena kemarin tuh sempat rebutan ya waktu awal-awal. Aku heran makanya di Indonesia ini kita tuh kayak dimanfaatkan kadang ya, di saat kita lagi butuh APD malah kainnya tuh jadi mahal, kainnya malah susah. Itu yang kita kadang sedih, ya ampun. Benar-benar. Gitu. Nah, untuk Mbak Gita sendiri nih kira-kira APD tuh bisa jadi fashion tren baru nggak Bisa sih? dong. Bisa. Iya, karena bisa Aku aja nggak kece-kece kepikiran sampai sana juga. Kan bisa modelnya tuh jumpsuit, tetap yang iya, keren. ya. Itu ada juga. Terus kalau nggak gitu bisa di printing Iya, apa gitu bisa ya? tetap. Jadi bisa yang di printing mau pakai logo GO juga, tapi APD Iya, bahannya bisa. sekalian ya menjual. Tapi tetap itu untuk membantu gitu Iya, ya Mbak Gita ya? kayak gitu. Wow, keren sih. Ya, gitu. Nah, untuk selama COVID ini nih Mbak, bisnis fashion muslim dari Gita Orlin Boutique ini mengalami dampak nggak sih Mbak? Awal sempat ngerasain sedikit ya, kayak 30% gitu. Tapi alhamdulillah kesini sudah bertahan dan masih bagus. Ya alhamdulillah banget, saya bersyukur banget ya.
ya semua ya mungkin juga doa-doa karyawan juga ya alhamdulillah jadi masih bisa bertahan kita. Iya, jadi untungnya masih untuk bertahan. pengganti-pengganti kayak Fashion Week, kayak catwalk gitu ada dari Gita Orlin. Aku jadinya lebih aktif di sosial media ya pastinya sayang. Jadi di Instagram tuh tiap hari pasti aku posting koleksi. Mulai dari orang-orang pakai masker, orang-orang pakai scarf, apapun yang bisa dijual ya dijual. Jadi kasarnya masker pun dibikin masker yang unik-unik, ada yang masker yang printing GO, itu yang simpel, yang basic. Nah kalau yang unik-unik bordirannya lucu-lucu, ada yang 3D kayak gitu, ada yang pakai inisial, terus dibordir girly gitu, pakai bunga-bunga, pakai apa. Bisa fashionable ya pastinya. Meskipun pakai baju Ada yang daster pun maskernya hits. maskernya tetap hits. Karena kan banyak tuh sekarang pelaku usaha, apalagi yang fashion gitu. Kayak aku lihat teman-teman aku tuh baju piyama pun bisa jadi bisa jadi keren, benar. Cakep-cakep gitu. Benar. Nah, kalau dari Mbak Gita sendiri nih, kan Gita Orlin ini udah profesional ya, udah bisa membanggakan Indonesia juga, udah dikenal gitu. Udah sukses lah. Ada tips nggak sih buat teman-teman yang pelaku usaha sama seperti Mbak Gita ini, biar mereka bisa bertahan selama era pandemi ini, Mbak? Tipsnya mereka harus bikin ya menyesuaikan kebutuhan di saat pandemi seperti ini ya. Kayak kita harus bikin tetap ya apa yang bisa kita jual ya. Seperti jualan masker nggak apa-apa ya kan. Itu juga ternyata dilihat juga hasilnya banyak gitu loh. Bisa berapa ribu ya kan omsetnya. Iya ternyata kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita jual ya kita jual. Misalnya scarf bisa kan, mungkin emang sekarang nggak bisa jualan yang terlalu kayak baju-baju pesta yang kayak dulu kan. Jadi daily wear ya daily wear. Bikin scarf bikin masker bikin, apapun itulah sesuai permintaan. Jadi kita harus ngeliat pasar juga ya kan. Bahkan piyama kalau mau yang kece-kece juga bisa ya kan. Iya piyama yang logo GO kalau pelangganku mau baru nggak bangun apa-apa. tidur malas ganti baju kan begitu langsung keluar aja. Terus pakai gitu. maskernya Gita Orlin. Karena aku juga bikin sih daster tapi dasterku tuh keren sih, lebih kayak boho-boho gitu. Jadinya daster cuma bisa dipakai ke pantai, lebih colorful kayak gitu. Jadi kayak produk-produk yang lagi tren sekarang gitu ya, Mbak ya? Jadinya lucu-lucu, colorful, warna-warni, macam-macam gitu. Warnanya Cuma memang kadang jarang dipajang di IG karena itu biasanya kan yang karena kadang misalnya pas aku nerima tamu terus customer suka, "Ih kok bagus ini?" Iya ini baju padahal cuma baju hari-hari ya. Aku bikin mereka bikin 10, bikin berapa ya lumayan ya kayak gitu juga bikin. Bisa kalau nggak ada model bisa dipakai sendiri aja. Terus dicontohin pas waktu jalan-jalan, kok bagus nih, produk sendiri nih. Bisa dipakai pengajian juga. Cuma sekarang lagi nggak pengajian ya. Pengajiannya ngaji virtual, sendiri di rumah kan ya kelihatan virtual. tuh Iya, Mbak, harus gitu. kelihatan modelnya gimana. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih Mbak, kita tadi kan di awal aku sampein akan ada pemenang door prize. Nah kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulkan di IGTV kita. Bacanya IGTV apa IGTV ya? IGTV BI Jatim. Nah kita kumpulkan ada beberapa pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaannya nanti yang terbaik akan mendapatkan door prize dari BI Jatim. Nah kita baca yuk pertanyaan pertama dari @radesianti. Pertanyaannya, desainer favorit Gita Orlin yang selalu menginspirasi. Kenapa dia? Jujur, saya suka dengan girly look dan style Gita Orlin. Wow, siapa sih Mbak yang menginspirasi Mbak Gita? Desainer luar ya, Elisa Up. Aku suka banget desain-desainnya. Itu selalu menjadi inspirasiku ya, karena emang cocok sama karakterku juga. Desain-desainnya tuh bener-bener girly juga, elegan, tapi emang karena dia orang luar pastinya seksi-seksi. Nah, makanya aku aplikasikan dengan yang cocok kita pakai kayak gitu, menyesuaikan. Tapi bukan berarti aku ngefans terus aku jiplak langsung brok gitu, enggak. Jadinya tetap ya dengan tetap styleku juga seperti itu. Elisa Up tuh kan dia desainnya kan loose gitu ya. Terus brokatnya tuh antik-antik gitu, cutting-cuttingnya, bordir-bordirnya, tile-tilenya, terus kayak cantik banget lah, suka banget. Tapi pengeluaran Gita Orlin juga nggak kalah. Jadi memang kita itu inspirasi bukan berarti kita menjiplak dari contoh desainer. Kita harus menggali apa yang kita punya yang lain yang unik, itu harus kita bikin karakter kita, betul. Benar. Nah, yang kedua ini dari mana nih? Nggak ada namanya akunnya ya. Mana nih? Risa STW. Pertanyaannya,
Apa yang menjadi ciri khas agar orang luar tahu kalau kita ini adalah desain dari Indonesia? Apakah ada ornamen batik atau lainnya? Nah, bisa dijelasin nggak Mbak gimana tuh? Memang tadi kan Mbak Gita kan ada ciri khas Indonesia. Betul. Gitu ya. Ya kalau pakai kain Nusantara pastinya orang luar makin ngerti ya. Kayak aku waktu show di Den Haag itu, bule-bule itu ternyata tahu sebenarnya batik. Oh, batik kan dari Indonesia. Oh, batiknya kok bisa jadi keren kayak gitu. Mereka takjub banget. Mereka langsung mereka suka loh belanja batik ternyata. Batik, tenun itu kan karena kita waktu itu juga ada kayak ada booth-boothnya juga jualan gitu yang tamunya bisa beli gitu, belanja, mereka suka karena emang bagus langsung. Ya ciri khasnya kelihatan dari batiknya kita, dari kain-kain kita tenun kayak gitu. Itu benar-benar Indonesia banget ya kan. Itu berarti Mbak Gita mempresentasikan gitu ya? Iya, dari mana, ya setelah modelnya show, terus kan ada booth-boothnya gitu, kita dikeliling-keliling gitu, mereka tinggal jalan-jalan belanja kayak gitu. Seneng ya Mbak ya ketemu pelanggan dari berbagai Iya, negara, bukan daerah lagi guys. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari, boleh dibaca tuh Mbak, dari mana? Dari Yulia, yang itu ya, Iya, Yulia Hanindia. Perjalanan bisnisnya bagaimana sampai bisa bikin pameran di luar negeri, bagaimana caranya Iya, gitu memang ya. itu yang karir yang luar biasa tuh Mbak, pasti semua Alhamdulillah, iya. penasaran. Awalnya tuh di kurasi ya kita emang, ada beberapa desainer Indonesia majuin kurasi, terus dipilih tapi sama luar dari tim ASC New York Fashion Week dipilih siapa yang masuk kurasi baru kita bisa show di sana. Jadi itu. lolos Lolos kurasi, mereka. baru bisa seperti itu. Dan yang pasti emang kita harus ngasih profil kita ya, koleksi kita semuanya apa aja kita udah pernah show di mana-mana ya, caranya harus kayak gitu, harus pengalaman dulu yang banyak nanti baru kita bisa show di luar. Nah, pengalamannya tuh pengalaman apa tuh Mbak? Ikut fashion show ya Fashion Week harus ya, iya. Indonesia Fashion Week apa segala macam, dan dia lihat koleksi kita juga seperti apa, kira-kira masih masuk nggak, walaupun kita modest tapi harus masuk juga sama yang mungkin di luar juga kan pasti milih ya, nggak sembarangan seperti itu. Pasti kan ada spesifikasinya mereka sendiri ya. Betul sayang. Nah, selain dari Instagram, kita juga buka pertanyaan dari YouTube channel Bank Indonesia Jawa Timur nih. Banyak yang antusias banget karena bintang tamunya TOPBGT guys. Pertanyaan pertama dari Weni Imut. Gimana tuh ya? Weni Imut SZ. Pertanyaannya, paling cepat eksekusi dari ide ke baju jadi berapa lama dan bagaimana caranya Mbak Gita? Paling cepat sehari. Sehari jadi satu baju? Iya bisa. Wah, luar biasa itu. Wah itu. Ya tiba-tiba mikir ya. mau besok ada acara apa, langsung mikir ya. Langsung inspirasinya cepat ya. Ya paling cepat ya sehari, bener. Paling cepet banget, misalnya malam mau acara kita pagi bikin, udah desain bener, motong langsung udah dibikin, udah langsung jadi. Udah ada. tertanam di pengen pakai baju sini. style ini, gini-gini gayanya apa, pakai kain yang seperti apa, itu udah harus ada, udah di luar kepala lah. Nah itu Mbak Gita ada kayak faktor dari moodnya Mbak Gita nggak sih? Jadi mau Mbak Gita lagi happy nih, lagi senang bikin baju gitu. Ya mood juga pasti pengaruh, cuma karena emang ini udah profesional ya harus selalu tiap hari moodnya harus bagus dong, ya kan. Karena kan aku udah benar-benar profesional, nggak bisa cuma lagi sedih terus aku tiba-tiba nggak ngurusin baju, ya kan nggak mungkin kan. Iya benar-benar banget. Gitu. Kita baca yang pertanyaan kedua nih Mbak, dari si Dika Yunia. Ada tips nggak bagaimana caranya memulai usaha online di masa pandemik ini? Lebih baik jadi reseller atau dropshipper atau produksi kita sendiri Mbak? Mendingan reseller ya, karena kalau emang dia merintis sih pasti ya hoki-hokian intinya, sebenarnya sih ya nggak ada salahnya. Kalau emang barang yang dia jual itu bagus, pasti pasar akan anu, cuma kan semua proses. Kalau emang dia instan, kalau kita mau mungkin cepet, mau cepet udah pasti laku ya. Mungkin kalau reseller brand tertentu yang udah jelas namanya, udah jelas brandnya, pasti udah pasti dikenal dan pasti dia cepet laku, itu sih bedanya. Kalau kita produksi sendiri, kalau emang berani dan orangnya, sebenarnya pengusaha tuh harus punya model nekat, iya, ya kan? Ups and down Iya ya. betul. Kalau emang dia berani ya nggak apa-apa sebenarnya, produksi sendiri dong lebih keren lagi. Karena emang sebenarnya bedanya kok produksi sendiri tuh kita lebih bangga ya. Kalau kita berhasil, puas ya kan. Kalau kita benar-benar itu karya kita sendiri, ya kan? Itu bedanya. Menampilkan. Iya, jadi tergantung pilihan. Cuma kalau mau instan dan mau cepat, mudah di masa pandemik ya kayaknya reseller lebih aman gitu. Aman.
Mbak, dari Sidika Yunia bisa dicatat. Pertanyaan terakhir dari Eka Setia. Bagaimana strategi untuk bertahan di bisnis fashion muslim di saat brand fashion bermunculan? Ya, caranya harus selalu kreatif ya pastinya. Harus lain terus ya kan, karena emang pasti lah ada desainer-desainer muda yang bermunculan, desain-desainnya juga bagus-bagus, nggak kalah. Nah, kita harus tetap sebagai yang ya pasti harus tetap beda-beda lagi dong, bikinnya harus up to date, harus inovatif, harus selalu punya karya-karya baru yang bikin orang wow, harus seperti itu. Dan nunggu-nunggu apa sih karya selanjutnya gitu ya. Memang inspirasi itu kan susah ya Mbak, datangnya tuh dari mana gitu kan susah ya. Diceritain tadi sama Mbak Gita itu dari pengalaman kita bisa jalan-jalan. Betul, terus kita tiap hari selalu buka channel Fashion TV, itu juga kan bikin inspirasi makin banyak. Kita lihat-lihat majalah, lihat-lihat Pinterest apa, tapi harus dengan desain-desain kita juga sendiri. Harus ada karakternya. Benar-benar, jadi nggak menjiplak punya orang lain ya. Nah, kita udah mengumpulkan 6 pertanyaan nih Mbak Gita tadi. Dan kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik dari 6 pertanyaan tadi tuh. Nanti akan mendapat door prize dari BI Jatim. Dan mekanisme pengambilan hadiahnya nanti teman-teman yang terpilih bisa follow dulu ya. Terus DM ke Instagram BI Jatim, BI_Jatim. Nanti bisa komunikasi tuh di sana untuk pengambilan hadiahnya. Nah, aku juga mau ngingetin lagi nih, untuk acara fashion itu kan diadain secara virtual. Jadi kalian biar bisa mengikuti informasi-informasi terkait fashion dan nggak ketinggalan nih berita-berita apa aja Hits Corner, kan nanti nggak cuma ini aja nih Mbak Gita, akan ada bintang tamu lain. Bisa follow Instagramnya BI Jatim. Jadi itu ada infonya ya tiap hari ya? Ada infonya, benar Mbak. Nanti juga bisa komunikasi sama teman-teman di BI Jatim untuk ikut apa aja sih booth-nya yang di fashion nanti dan acaranya tuh ada apa aja gitu ya kan. Bisa. Dan banyak door prize ya kayaknya. Iya, bagi-bagi door prize, bagi-bagi hadiah juga nanti kita. Hadiahnya tuh keren-keren banget Mbak, karena fashion sebelumnya tuh kan selalu seru gitu ya. Di sana tuh ada talk show, ada fairnya juga, ada fashion show juga. Nah, meskipun diadain secara virtual, kita tetap mau seru ya. Betul banget. Kayak tadi Mbak Gita juga meskipun nggak ada catwalk, tapi tetap secara virtual difoto-fotoin kameranya. Apa sih modelnya? Sampai belibet. Karena deg-degan mau bacain pemenangnya nih. Pasti nunggu-nunggu Mbak Gita. Nah, udah ini belum pemenangnya? Mereka udah nunggu-nunggu. Teman-teman pasti kan udah follow Instagramnya BI Jatim ya, karena pemenangnya harus udah follow BI Jatim. Iya, BI Jatim, karena nanti DM juga mereka DM untuk tanya gimana pengambilannya ya kan. Nah, kita udah dapat nih Mbak. Udah dapat pemenang dari pertanyaan terbaik. Wow, boleh dibacakan Mbak. Yang ketiga, pemenang ketiga nih. Pemenang ketiganya Yulia Hanindya. Yeay, selamat Mbak Yulia Hanindya. Wah, nanti keren bisa banget ambil di BI Jatim ya. Mengikuti ngobrol-ngobrol kita nih Mbak dari awal sampai akhir ya. Nah, yang kedua ada Risa STW_. Nah, keren. Pertanyaannya memang keren banget sih tadi. Terus yang pertama ada Radesianti ya. Nah, sukses buat teman-teman semua di sana yang sama dengan Mbak Gita nih, dunia usaha fashion designer. Tetap semangat meskipun pandemi seperti ini tuh nggak menutup peluang untuk bisa tetap bisa bertahan, tetap melejit, betul. Amin. Walaupun orang lebih banyak, padahal katanya kan makanan mungkin harusnya ya bisa gini. loncat ke tapi tetap juga bisa kok fashion. Jadi kita nggak usah khawatir, rezeki ada yang ngatur, dan kita yang penting harus kreatif, inovatif, selalu bikin karya-karya yang bagus. Betul ya kan. Dari Mbak Gita juga inspirasinya juga banyak ya, membagi-bagiin tuh inspirasinya. Tips-tipsnya tuh banyak banget yang bisa diambil buat teman-teman semua. Aku mau ngingetin lagi nih Mbak, buat teman-teman di sana penutup acara Fashion besok. Nanti kan pasti ada booth-booth di sana, bisa
Bisa. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar? Bisa beli nanti di gitu. sana. Jadi boothnya tuh jual produk-produk UMKM gitu kan Mbak. UMKM, betul. Nanti kita bisa beli secara online produk-produknya gitu. Iya, iya. Dicatat juga tanggal 5 sampai Jangan lupa 10 ya, 10 Oktober betul. 2020 nanti akan dibagiin webnya atau linknya di BI, di YouTube-nya atau di Instagram BI Jatim. Seru banget. Ini kita ngobrol-ngobrol cantik ini udah berapa jam ya tadi? Nggak kerasa ngobrol sama Mbak Gita tuh, seneng lihat mukanya tuh cantik, seger gitu ya kan. Nah Mbak Gita, terima kasih banyak sudah hadir di talkshow perdana ini nih, ya. perdana Hits Hits Corner ya. Sampai lupa Nanti coy. ada lagi berapa hari lagi? Setiap hari Kamis, Oh, ya setiap hari untung Mbak Kamis Gita ya. ngingetin nih. Setiap hari Kamis teman-teman nanti akan ada aku Ningsur atau ada rekan aku Yo. Cak Yo. Cayo sampai lupa dengan pasangan sendiri. Ada Cayo nanti ditemenin ngobrol-ngobrolnya, nggak cuma ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol seru juga, ngobrolin travel atau macam-macam ya. ngobrolin makanan-makanan gitu. Bisa di YouTube atau di Instagramnya BI Jatim setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 1 siang. Makasih banget nih Mbak Gita.